Perpu hari ini kalau kita mau melihat itu kita bisa menganggap bahwa pemerintah itu dia melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Kenapa? Karena kalau ibarat tadi permainan bola, ketika wasit mengeluarkan kartu kuning, pemainnya kasih kartu merah, Pak, gitu. Jadi akhirnya wasitnya yang kalah gitu. Tapi kalau di hari ini Perpu yang hadir nih. Kejutan, Perpu Kado 2023 di tanggal 30 sebagai kado untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini menurut saya ya agak-agak lebay-lebay juga ini pemerintah sebenarnya. Dulu kalau misalnya dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, maka hari ini sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena rekrutmennya itu dari politik juga ada yang direkomendasikan. Salah satunya partai politik. Pernah kan dengar kasus kemarin? Dirjen ya. Lalu kita kembali lagi di Pacuan Kuda Lantai 2 dan pada kali ini kita masih membahas terkait dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal atau dikeluarkan di tanggal 30 Desember 2022, satu hari sebelum akhir tahun ya. Dan pada kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Saiful dari Permahi, ya Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi kita ngobrolin hukum sama anak hukumnya nih. Jadi kita gak sebatas Fafifu doang nih, tapi kita akan membahas lebih secara administratif atau secara ini ya terkait dengan Perpu ini. Tapi sebelum kita membahas penerbitan Perpunya ya, Full, gua dan juga mungkin banyak teman-teman di sini yang bukan anak hukum nih, kira-kira bisa lu jelasin ke sini Perpu tuh apa gitu dan di mana posisi Perpu ini gitu. Oke. Terima kasih Mas Oji ya. Selaku tuan rumah gitu. Semoga teman-teman bangsa Mahardika selalu eksis mengawal isu-isu, dan ini doa juga buat Mas Oji supaya isu-isu sosial, politik, hukum dan ekonomi itu bisa Mas Oji kawal terus gitu. Dan kami juga sebenarnya sangat terima kasih banyak telah mengundang di acara yang menurut kami ini sangat penting. Karena di acara hari ini kita harus memberikan semacam edukasi pemahaman terhadap masyarakat luas. Terutama bagi kawan-kawan aktivis yang memang pada prinsipnya kita harus benar-benar paham apa itu yang disebut dengan isu-isu hukum maupun politik dan lain-lain seperti itu. Artinya kalau kita turun ke lapangan, ada masyarakat, ataupun ada kelompok yang menanyakan ke kita mampu dapat mengklarifikasi atau dapat mengedukasi kepada masyarakat yang ketika itu bertanya tentang isu tersebut. Nah, kaitannya dengan Perpu, perlu kami informasikan bahwa Perpu itu adalah peraturan pengganti undang-undang. Di dalam secara normatif atau secara teoritiknya bahwa Perpu itu dilihat bisa menjadi dua. Yang pertama, Perpu sebagai peraturan pelaksana, dan yang kedua itu Perpu sebagai pengganti undang-undang. Nah, oleh sebab itu kalau orang menanyakan apa sih Perpu, nah kalau kita turun di masyarakat, ketika kita turun aksi atau melakukan protes terhadap pemangku kebijakan, itu kita dapat memberikan sebuah edukasi ataupun informasi terkait dengan apa sih itu Perpu gitu. Jadi ini juga menjadi poin penting untuk kita semua. Jadi pada prinsipnya bahwa Perpu itu di hari ini dia kalau dalam kemasannya dalam bentuk hukum itu dia sebagai pengganti undang-undang. Pengganti undang-undang. Jadi yang satunya tadi kan soal peraturan pelaksana undang-undang. Artinya kalau ketika ada undang-undang, ada peraturan pelaksananya. Itu di Perpu. Betul, yang di Perpu sebagai peraturan teknis lah. Tapi kalau di hari ini, Perpu yang hadir nih. Kejutan, Perpu Kado 2023 di tanggal 30 sebagai kado untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini menurut saya ya agak-agak lebay-lebay juga ini pemerintah sebenarnya. Kenapa? Karena masa memberikan sebuah kado kepada masyarakatnya itu dalam bentuk Perpu yang hari ini masyarakat tidak paham dalam keadaan ataupun kondisi apapun itu. Jadi seperti itu, Mas. Oke, karena salah satu penjelasan yang diterima ya, kalau gue pribadi gue kemarin baca Perpu ini hadir untuk menjawab situasi terdesak hari ini ya, yang dibilang nih Indonesia akan 2023 akan resesi lah, ada inilah, jadi maka diperlukan Perpu untuk kemudian mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan. Nah, emang Perpu itu kayak gitu ya ininya, apa sih namanya, secara penerbitannya ya? Betul. Jadi Mas Oji,
bahwa Perpu itu kalau kita mau melihat ya, pertanyaannya kan kapan dan keadaan ataupun kondisi yang seperti apa Perpu itu harus lahir. Kan seperti itu Mas. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Perpu karena bentuknya ada dua. Kalau yang satunya itu kan pengganti undang-undang. Nah karena dia pengganti undang-undang maka kalau dalam konstitusi kita ya, itu dalam pasal 22 kalau nggak salah, itu ya pasal 22 Undang-Undang 1945, itu dia menjelaskan terkait dengan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden yang dimana Perpu itu akan dibuat ataupun akan diterbitkan sesuai dengan kondisi negara. Misalnya kemarin alasan Perpu tahun 2022 menjelang 2023, kado istimewa negara terhadap masyarakatnya itu, menurut kajian kami itu belum masuk pada kategori syarat ataupun unsur Perpu itu harus dilahirkan. Karena saat ini negara kita belum mengalami keadaan mendesak. Kan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan Perpu itu, kalau kita mau ingin melihat, itu kayak kemarin ketika di saat pandemi. Oh iya. Iya kan? Di saat pandemi, nih terjadinya nih COVID nih. Bahkan kalau kita melihat Perpu dan menjadi undang-undang terkait dengan COVID kemarin, itu kan dia sudah jalan dulu nih. Baru ada Perpu. Udah ada pandeminya nih. Ada pandemi baru ada Perpu kan untuk menyelamatkan warga masyarakat ataupun rakyat Indonesia dalam bentuk Perpu sampai menjadi undang-undang. Nah, sekarang ini kan belum terjadi. Nah, pertanyaannya dalam keadaan mendesak seperti apa? Kalau sebagai langkah preventif itu jelas karena memang semangat hukum itu terlihat pada langkah preventifnya. Istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati kalau orang istilah kesehatannya seperti itu. Tapi dalam konteks ini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu ini kalau kita korelasikan ya, itu kan belum terjadi apa-apa. Dan kalau kita mau melihat ini hanya sebatas kepentingan penguasa. Dalam hal mohon maaf, mungkin investasi, mungkin ingin memuluskan IKN. Ya IKN itu kata teman saya itu tidak terlalu urgen. Sebenarnya urgen itu adalah menuntaskan seluruh kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Baru itu dipindahkan kota, mau terserah di mana. Mau di Papua boleh, mau di Sumatera boleh. Itu terkait dengan ibu kota. Yang terpenting adalah masyarakatnya. Nah, hari ini untuk menjawab problem Perpu, itu kita bisa mengukur dan bisa melihat bahwa Perpu itu untuk hari ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia atau kebutuhan negara. Karena syarat untuk mau dikeluarkannya Perpu sederhana. Satu, apabila mengalami sebuah kekosongan hukum. Iya kan? Yang kedua, ketika sudah ada undang-undangnya, karena tadi kan kita bicara soal penggantian nih. Pengganti undang-undang nih. Kalau undang-undangnya sudah ada, namun tidak sesuai dengan, istilahnya sudah tidak korelasi lagi dengan kepentingan masyarakat dan negara, maka Perpu itu bisa diadakan. Yang ketiga itu adalah kepentingan mendesak ataupun kegentingan yang memaksa, begitu, kepentingan yang memaksa. Nah, artinya apa? Bahwa dalam konteks kegentingan yang memaksa atau mendesak ini perlu ada rumusan. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu tidak ada yang dibahas terkait dengan unsur apa itu kepentingan memaksa. Di dalam Undang-Undang 1945 pun itu tidak ada yang mengatur terkait dengan apa sih syarat untuk indikatornya itu apa. Begitu juga dalam peraturan pelaksana yang tahun 2014 itu pun tidak dijelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa atau kepentingan memaksa itu. Artinya negara hari ini harus menghadapi dulu nih, dia menciptakan sebuah skema untuk menyelamatkan negara terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Perpu. Tapi kalau kita mau melihat Perpu di dalam UU Cipta Kerja itu sudah banyak, bukan cuma yang nomor yang disahkan tanggal 13 kemarin. Nomor 2 ya. Iya. Perpu ini kan nomor 2. Berarti kan sudah ada sebelum yang kedua nih. Perpu kan? Nah, berarti apa? Bahwa Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini presiden dan jajarannya itu tidak sesuai dengan konstitusi. Begitu, Mas. Oke, karena Perpu hari ini tuh hadir gak turun dari langit ya. Ada proses yang menurut saya sebelumnya bagaimana di tahun 2020 ketika Undang-Undang Omnibus Law itu disahkan menemui banyak reaksi dari masyarakat, dan juga di MK itu 2021 ya. 2021 yang dinyatakan putusan MK 2021. Kemudian ada putusan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat ya. Jadi dengan hadirnya Perpu ini
kemudian jadi semacam ini ya mengcounter adanya keputusan MK Betul. itu. Lalu timbul pertanyaan nih, kalau kita belajar di sekolah ya, kalau ini pelajaran dasar lah kita belajar di apa sih namanya pelajaran PPKN kalau kita masih kecil masih ini ya, atau kewarganegaraan, ada yang dinamakan trias politika gitu, bagaimana kemudian ada pemerintah yang bertugas untuk menjalankan bahasanya menjalankan kekuasaan gitu, ada kemudian legislatif yang mengawasi kekuasaan, dan juga ada MK nih, MK yudikatif sebagai wasitnya nih. Ini gimana nih kemudian kalau kita pakai analogi tadi, ada pemain, ada pengawas, ada wasit nih. Terus kemudian wasit ngeluarin putusan, tapi pemainnya bikin putusan balik nih. Nah, gimana nih logika hukumnya nih yang berlaku nih ketika adanya Perpu ini yang dikeluarkan dan berdampak kepada putusan yudikatif. Itu gimana nih logika hukumnya nih? Nah, kalau dalam teori ya sebenarnya sederhana. Memang kalau kita bicara soal tadi ya trias politika, itu kan bicara soal legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, kalau dulu semangatnya itu kan pemisahan kekuasaan. Ya namanya kan separation of power gitu kan. Biar gak kekuasaan dipegang raja biar doang. Betul gitu. Nah, sekarang sudah menjadi distribution of power, pembagiannya. Nah, artinya antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu bisa mengkolaborasikan program dan semangat untuk membangun sebuah bangsa. Nah, namun hari ini kita lihat nih, kalau kita bicara konteks yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, dia sebagai the guardian of constitution. Guardian of constitution. Artinya kan dia sebagai tameng atau dia sebagai penguat nih, bahwa kalau apabila negara dalam bentuk penguasa eksekutif maupun legislatif yang melakukan ataupun masyarakat sekalipun melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, maka MK lah yang menjadi tameng di depannya, kan seperti itu. Tapi kan yang tadi dicontohkan oleh Mas Oji bahwa wah ini kan kalau ibarat tadi permainan bola, ketika wasit mengeluarkan kartu kuning, pemainnya kasih kartu merah. Pak, gitu. Jadi akhirnya wasitnya yang kalah gitu. Nah, kayak dikasih kartu Uno ya. Betul, jadi kasih kartu Uno gitu. Jadi kalau kita mau melihat ya Mahkamah Konstitusi hari ini, kita lihat dulu kepentingan dalam hal rekrutmen. Dulu kalau misalnya dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, maka hari ini sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena rekrutmennya itu dari politik juga ada yang direkomendasikan. Salah satunya partai politik. Pernah kan dengar kasus kemarin? Ada pemberhentian Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan begini, di mana impartial of the Constitution sebagai Mahkamah Konstitusi? Kemerdekaan dia. Di mana dia gitu kan seperti itu. Nah, artinya bahwa kepentingan hari ini Mahkamah Konstitusi telah disusupi kepentingan-kepentingan politik. Nah, jadi pertanyaan begini, kalau kita mau kaitkan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perpu nih. Pertanyaannya kan apakah Perpu hari ini dia konstitusional atau tidak? Banyak pakar, mohon maaf nih, pakar yang kategori dalam kelompok penguasa mengatakan ini sudah konstitusi. Tapi banyak pakar atau ahli hukum di luar daripada penguasa mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa dia inkonstitusional? Rumusannya sederhana. Satu, Perpu dan Ciptaker. Ciptaker telah dikatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi analoginya kan dalam pertandingan sepak bola kan, ini dikatakan pelanggaran nih. Si pemain nih kan, pemain pelanggaran. Nah, di dalam situ ada syarat dan ketentuan yang harus perlu diperbaiki oleh pemerintah. Karena bunyi putusan itu kan kurang lebih harus memperbaiki formilnya dan materialnya. Formilnya sekarang sudah diperbaiki. Apa? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 telah diganti menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2021. Yaitu sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang P3 tadi itu. Nah, itu telah diganti. Artinya tidak telah direvisi. Nah, ketika sudah direvisi, ini kan berarti ada upaya pembaruan nih. Karena apa? Secara formil di Indonesia tidak mengenal yang namanya metode omnibus law, atau dalam menyatukan semua beberapa undang-undang itu dalam satu undang-undang. Undang-undang sapu jagat. Betul, ya kalau istilahnya undang-undang sapu jagat ya. Jadi menurut saya Sarbadi secara formil itu negara dalam hal ini tidak secara material negara dalam hal ini tidak mampu mungkin
untuk melakukan perbaikan yang telah diberikan waktu selama 2 tahun. Nah, oleh karena itu negara ketika dia seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final and binding. Artinya dia tidak bisa diganggu gugat itu putusan tidak bisa itu. dianulir lah. Iya, istilahnya kalau Mahkamah sudah mengeluarkan kartu merah, ya jangan pemainnya buat chaos Pak, kan begitu. Ya harus kooperatif dong, kan begitu. Iya. Jadi ibaratnya bahwa karena Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sebuah tanda, istilahnya wasit telah memberikan tanda untuk kamu harus taat loh. Artinya apa? Dia tidak boleh melakukan gerakan tambahan. Artinya dia janganlah ketika sudah dibatasi tapi dia buat cara lain untuk mencari celah itu. Ya kan? Celahnya bersandar pada konstitusi. Konon katanya seperti itu. Tapi ingat dalam hal kajian secara isinya bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan itu dan pemerintah wajib mentaati dan tidak boleh melakukan gerakan tambahan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan apakah Perpu itu dia konstitusional? Sederhana, kalau kajian kami dia itu inkonstitusional. Kenapa dia inkonstitusional? Karena isi dari Perpu dan Ciptaker sama kan begitu. Artinya yang beda hanya kemasannya doang kan begitu, covernya doang begitu. Nah, karena UU Cipta Kerja itu dikatakan inkonstitusional bersyarat, maka seharusnya semuanya harus diperbaiki. Iya kan? Apabila tidak diperbaiki maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Iya kan? Artinya undang-undang tersebut dicabut. Kan begitu, tidak berlaku. Nah, sekarang mau dibuat nih. Artinya apa? Bahwa berarti pemerintah tidak mampu. Kan begitu. Kalau dilihat dalam putusan itu, negara sudah kalah dengan masyarakat. Masyarakat yang diwakilkan oleh advokat yang kemarin melakukan judicial review. Kan seperti itu. Jadi negara sudah kalah. Oleh sebab itu negara ingin membuat sesuatu dengan alasan tertentu. Yaitu kegentingan yang memaksa. Kan begitu Mas. Iya. Jadi intinya bahwa Perpu dan Ciptaker itu dia sama-sama inkonstitusional. Begitu. Kalau dinyatakan bahwa ini dia harus konstitusional, maka harus ada isinya perbaikan dulu begitu. Kan sekarang belum terjadi. Resesi belum terjadi, kan begitu. Ya, berarti kemudian alasan-alasan mengantisipasi situasi terdesak itu gak masuk ya ke dalam logika hukum. Nggak masuk. Karena seharusnya kalau tadi mencontohkan terkait dengan Perpu yang COVID gitu ya, pandemi, harus terjadi dulu pandeminya baru dikeluarkan Perpu. Betul. Kalau misalkan kemudian pemerintah hari ini menyatakan terbitnya Perpu ini adalah mengantisipasi situasi resesi ya di tahun 2023, resesinya terjadi dulu baru ada Perpunya. Betul. Jadi kan seharusnya negara itu dia mampu menyiapkan skema resolusi terlebih dahulu untuk menghadapi yang namanya resesi itu. Iya. Jangan dulu menggunakan Perpu, tapi perbaiki dulu nih undang-undang. Kenapa? Karena memang sebagian kalangan masyarakat mendukung terhadap Perpu, tapi sebagian masyarakat juga tidak mendukung. Namun dalam artian bahwa untuk memperbaiki ini supaya dua-dua istilahnya sama-sama enak lah. Iya. Pemain dan wasitnya sama-sama enak lah istilahnya begitu. Dan bila perlu penonton masyarakat kan begitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat sebuah undang-undang dan ini Perpu produknya pemerintah, itu kalau mau dikontekskan hari ini, mohon maaf, itu jauh dari semangat undang-undang. Kenapa? Karena dengan adanya Perpu itu bentuk otoritarianisme negara terhadap masyarakatnya. Karena dia melakukan semacam pembangkangan terhadap konstitusi. Begitu. Karena apa? Kita mau mengukur apakah negara melakukan pembangkangan. Rumusannya jelas. Karena konstitusi diwakili, Mahkamah Konstitusi mewakili konstitusi. Jadi ketika ada yang mencoba melawan Mahkamah Konstitusi, sama saja dia melawan konstitusi itu sendiri. Iya, betul. Oke. Tapi ada gak sih kemungkinan, kan tadi lu udah ngejelasin panjang lebar gitu bagaimana seharusnya Perpu itu berbuat, bagaimana kondisinya. Bisa gak sih kemudian Perpu itu dibatalkan ataupun dicabut? Ya, atau bahkan ditolak gitu dalam sistem tadi nih pembagian distribusi kekuasaan itu. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara soal Perpu itu ketika dikeluarkan di tanggal 3 itu masyarakat rakyat telah mewakilkan kepentingannya DPR RI. Di dalam Undang-Undang tahun 1945 itu kewenangan itu semua ada di DPR dan Presiden. Kan begitu. Kalau misalnya contoh nih, Presiden mengeluarkan sebuah Perpu, semua tinggal tergantung DPR-nya. Kalau DPR menyetujui,
Karena kewenangannya diatur oleh konstitusi begitu untuk kewenangan DPR. Di sana dia ada fungsi budgeting, di sana dia ada fungsi pengawasan, kan seperti itu. Nah, karena dia memiliki fungsi pengawasan inilah, ya kemudian dia harus mengontrol pemerintah. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, apakah DPR itu semuanya oposisi ya? Kan bukan. 82% ya kalau nggak salah ya. 82% komposisi legislatif kita adalah koalisi. Betul. Nah, tapi berarti dalam kondisi ideal gitu ya, ketika ada penerbitan perpu yang inkonstitusional, itu bisa ditolak pengesahannya oleh legislatif. Betul. Betul. Berarti nanti di sini kemudian wacananya akan bergulir setelah dikeluarkan perpu oleh pemerintah akan dikembalikan lagi kepada DPR apakah kemudian menyetujui atau tidak. Betul. Ya, kalau saya jadi DPR tolak aja itu. Cuman menjadi pertanyaan, apakah saya ketika saya jadi DPR itu kelompoknya kelompok apa? Oposisi atau kan seperti itu. Berarti salah satu misalkan kayak masyarakat sipil lakukan saat ini adalah bagaimana memberikan dorongan kepada pihak DPR agar bisa menyuarakan. Iya. Jadi kalau secara pribadi melihat bahwa DPR hari ini itu jangan kata kayak Iwan Fals ya, wakil rakyat seharusnya kan begitu, merakyat gitu. Dan jangan dia betul, dia jangan setuju-setuju doang gitu kan. Jangan ketika rakyat menderita dan sebagainya dia hanya tidur gitu kan. Yang artinya bahwa ya ini koreksi bagi lembaga legislatif. Nah, itulah sistem bernegara kita terkadang apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu diabaikan karena adanya kepentingan oligarki, kan seperti itu. Adanya oligarki itu kan karena di belakangnya ada kepentingan kapital, kan seperti itu kan, kapital global kan, untuk bagaimana menyuarakan salah satu kepentingan mereka lewat apa? Aparatur ideologisnya. Apa itu aparatur ideologis? Lewat DPR dan negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Full. Tadi ini banyak banget yang kita dapetin nih bagaimana kemudian sistem dari perpu dan segala macamnya. Tapi mungkin terakhir, Full sebelum selesai, ada gak sih yang mau lu sampein baik itu ke teman-teman penonton dari video ini? Iya, sebelum saya menyampaikan itu memang sebenarnya ada beberapa poin yang perlu harus kita kaji dulu ya, sebagai dasar kita untuk melihat dan menyuarakan kepada masyarakat maupun negara. Yang pertama kalau kita melihat soal pandangan Perpu nomor 2 ya tahun 2022 ini, apakah dia sudah sesuai dengan semangat bangsa dan negara atau tidak? Jawaban sederhana tidak. Kenapa? Karena di sana ada kepentingan investasi, di sana ada kepentingan perusahaan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Demi melancarkan kepentingan-kepentingan kaum oligarki. Jadi negara dan corporate ya, pemilik kapital global itu untuk bagaimana menguasai sumber daya alam di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, catatan-catatan yang perlu teman-teman pahami bahwa hari ini kita harus menyuarakan dalam bentuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Karena Perpu hari ini kalau kita mau melihat itu kita bisa menganggap bahwa pemerintah itu dia melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Kenapa? Karena telah jelas dengan adanya Cipta Kerja dikatakan inkonstitusional, malah dilahirkan sebuah Perpu. Kan kita pernah melihat salah satu perwakilan dari negara, dalam hal ini adalah Menkumham, Pak Yasona Lawli pernah menyatakan dan mengatakan di salah satu seminar di Sumatera, di salah satu universitas yang ada di Sumatera, dia mengatakan bahwa pemerintah akan taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Menjadi pertanyaan, malah hari ini dia mengeluarkan Perpu. Kan Menkumham bersama-sama dengan Presiden, kan seperti itu, untuk mengkaji hal urgensitas yang ada di bangsa ini. Jadi kita harus perlu tagih itu pernyataannya Pak Yasona Lawli. Nah, yang berikut lagi bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan, itu akan terjadinya sebuah istilahnya otoritarianisme negara terhadap rakyatnya. Karena memang kalau kita mau melihat Perpu, semangatnya itu, mohon maaf saja nih, adanya Perpu itu bentuk otoritarianisme negara ataupun kekuasaan. Kenapa? Karena dengan Perpu itu negara, dalam hal ini penguasa, itu akan memanfaatkan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan eksternal untuk dapat melakukan eksploitasi ataupun istilahnya
mau ingin merampok SDA kita itu melalui perpu-perpu yang ada. Nah, yang berikutnya lagi bahwa kita juga selaku kaum muda ya, kaum muda untuk melihat masalah perpu hari ini, kita jangan banyak melakukan hal yang kemudian itu dapat memberikan kita itu semacam stigma negatif, tapi kita menyuarakan ini lewat literasi. Kita menyuarakan soal kepentingan bangsa, kepentingan rakyat itu melalui tulisan, mungkin tulisan-tulisan kita buat propaganda di media dengan bentuk edukasi-edukasi agar supaya masyarakat secara kolektif sadar bahwa ternyata perpu ini tuh bermasalah, kan seperti itu. Kenapa perpu itu bisa bermasalah? Karena telah jelas perpu itu bentuknya sama dengan UU Ciptaker, kan seperti itu. Nah, yang berikut lagi bahwa untuk melihat kondisi bangsa yang seperti ini, kaum muda ya, kalau secara pribadi, ayo kaum muda lebih kritis lah. Mari kita membaca, kita harus meningkatkan semangat literasi itu, membaca, berdiskusi untuk bagaimana melawan kepentingan-kepentingan segelintir orang gitu kan, dengan kepentingan bersama gitu. Betul, dengan kodok kepentingan bersama yang seperti itulah Mas. Jadi pentingnya kita menyuarakan. Oke, terima kasih Saiful dari Permahi. Dan tadi banyak banget nih kita melihat ternyata permasalahan di sini, dan semoga kalau teman-teman setelah nonton video ini bisa kemudian dapat satu insight baru bahwa ternyata ada yang salah loh dengan perpu ini, dan kita bisa mulai mendiskusikannya, kita mulai bisa ngomongin ini bareng-bareng, dan kemudian kita bisa mengajukan satu wacana baru nih bahwa ini harus kita tolak, ini kita harus tentang karena tidak sesuai dengan konstitusi kita yang ada saat ini. Dan itu mungkin sekian untuk Pacuan Kuda Lantai 2 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan kita masih belum punya jargon. Perpu Cipta Kerja atau peraturan pengganti undang-undang ini terkesan lebih kepada inkonstitusional. Kenapa? Karena Perpu Cipta Kerja lahir daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Berarti pada prinsipnya bahwa Perpu Cipta Kerja itu merupakan sebuah produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat, terhadap negara ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Karena kebutuhan daripada negara saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan meningkatkan kepada kepentingan segelintir orang. Oleh sebab itu, mari galang persatuan dan tolak Perpu Cipta Kerja.